right. It's right. It's right. It's right. It's right. Jadi benar? Yeah, yeah, yeah. Yes, yes, it's right. Oke, maaf ya, banyak banget hari ini. Oke, kita akan langsung saja nyanyi satu lagu. Jadi ini lagu, I think I wrote it like what, 10 years ago? Ya. 2009. Pokoknya 10 tahun yang lalu deh. Ini waktu itu album pertama aku. Terus dari tadi kita mikir mau lagu apa ya yang seru sore hari ini. Nah ini kayaknya cocok buat semua ibu-ibu yang ada di sana. Buat tamu kita juga Aca yang baru saja menjadi ibu. Selamat. So let's see if I can still remember how to sing this song. Oke. Pelan ya. Pagi ini sama aja bangun cepat, anak sekolah, suami di luar kota. Siang kerja, malam periksa PR mereka di rumah, suamiku minta wow. It's my life, biasa aja, pengen blow, ikat aja. Siapa bilang menjadi perempuan itu pekerjaan yang mudah? Sehari kerja 25 jam, ya ampun, potik aja kalaan. Siapa bilang menjadi perempuan itu pekerjaan yang mudah? Sehari kerja 25 jam, ya ampun, apotik aja kalaan. Bayar listrik, tukang sampah mogok lagi, tolong dong Pak, jangan cuma marah. Biar capek olahraga, yang penting ada usaha, biar suami percaya. It's my life, biasa aja, pengen blow, ikat aja. Menjadi perempuan itu kerjaan yang mudah. Main kahonnya kahon, merosot melulu, aku pun jadi bingung. Siapa bilang menjadi perempuan itu kerjaan yang mudah? Sehari kerja 25 jam, ya ampun, apotik aja kalaan. Tapi aku bangga dan bahagia menjadi perempuan seutuhnya. Bisa pakai anti slip ya. Tapi aku bangga dan bahagia menjadi perempuan seutuhnya. Bilang menjadi perempuan itu pekerjaan yang mudah. Sehari kerja 25 jam, ya ampun, apotik aja kalaan. Siapa bilang menjadi perempuan itu pekerjaan yang mudah? Sehari kerja 25 jam, ya ampun, apotik aja kalaan. Tapi aku bangga dan bahagia menjadi perempuan seutuhnya. Alfred biar nggak pecah di mic-nya. 1, 2, 3. Oke. Saya Aduh, 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 aduh. pecat pemain kahonnya, Ya. tapi hostnya tetap. Oh iya, Ya, iya. ya, ya. Karena kahonnya merosot terus. Ya, Besok-besok harus pakai anti slip. Waktu tadi latihan ya. kok nggak merosot ya? Merosot tadi aku begini. Oh ya 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 ya. Maaf ya. Ini ya kita deketin dulu. Up. Ya. Oke.
Kalau udah harus ngobrol, ini harus dideketin karena kita harus ganti mic, ganti apa lagi? Ganti headphone, ganti semua. Oke. Selamat sore, sekali lagi selamat datang di Sophie Navi Talks. You are loved. Dan seperti yang saya janjikan, hari ini kita akan live langsung ke Sydney bersama Acha Sinaga dan bayi barunya Lucas. And also, hanya dong, Andy Ambarita. Waiting for Acha Sinaga. Let's see. Ada yang dari Turki ya? Both of them are here. Aku pikir tadi Andy bakal lagi ganti-ganti. Sebentar ya. Ganti dulu ini ya. Rempong loh ibu ini. Nah, selamat malam ya kalau di sana. Lo pasti ketawa-ketawa deh lihat kawan gue merosot sebel. Ini joget-joget lo kan kayak tadi literally. Masa beneran. sih? Tapi kan bener gak sih, Ca? 25 jam aja kayaknya kurang buat perempuan. Bukan main, say. Kantong mata udah gak ada bentuknya ya kan? Mulai zaman sekarang yang namanya kantong mata itu adalah tren, Shy. Oh iya benar-benar. Sis gak usah takut. Embrace it. Embrace it. Ngomong-ngomong, Lucas kemana nih? Iya aku gendong. Oh ada, oh iya lagi bobo. Lucas, Lucas siapa nama panjangnya? Oh wow. Iya. Lucas, Oh, he said SF, hi. and Rita. Dari mana What is punya, Asaf sayang? Kok mean? hilang? SF is a psalmist in the book Worship. of He also write some itu kak beberapa pasal di Mazmur si Asaf. Oh, Asaf taken from the Bible maksudnya. Oke, I thought it was Iya. akronim dari apa gitu. Oke, so aku langsung aja bertanya ya, karena yang nanya udah banyak, bukan aku aja yang kepo, tapi orang lain juga pada mau nanya ya. Langsung Iya, aja oke. deh, ada yang nanya ini dari @Mailita, advice for new parents with newborns in Australia or probably anywhere else in the world yang tidak punya keluarga di sana. Kalau di sana masih ada keluarga Andy sebenarnya ya, walaupun kalian tetap tinggalnya kan bertiga. So what is your most practical advice? Ada keluarga juga soalnya lagi masa COVID gini nggak bisa terima tamu kan kak. Ya. Iya, jadi bener-bener memang teamwork berdua tuh yang namanya suami istri bener-bener wow banget ya sayang. Maksudnya kita nikah 2,5 tahun kemarin sebelum ada Lucas. Kita kira kita udah paling ya udah berantemnya paling masalah kita udah tahu lah sifatnya dia gimana. Setelah punya anak, iya maksudnya masing-masing gitu. Lu juga punya sifat katanya. Lu juga punya bewok, ya terus. Terus setelah punya anak ada lagi masalah baru bisa jadi konflik yang harus didiskusikan gitu kan. Ketawain lagi sekarang jahat banget. Lu kurang tidur nggak sih Andy? Oh banget. Ya pasti ya. Lu kebagian yang jaga malam. Nggak juga Awalnya iya. Awalnya iya, tapi sekarang we've kind of figure out his patterns. So ya kalau kita biasanya tidur sekitar jam 12, jam 2. Terus dia bisa tidur sampai jam 6 tuh. So that's been a small slice of heaven for us. Iya. 4 jam yang sangat berharga. Ini berarti sekarang Lucas is already 2 months udah ya? Iya. Ini ada yang nanya soalnya tips agar ibu baru tidak kena baby blues. Itu gimana tuh caranya tuh? Tips kamu ya, tips kamu. Beli tas. Apa dibilang? Beli tas. That sounds practical. I like that idea. I only bought her a bag because it was Mother's Day, her first Mother's Day. So that was really special for us. Iya, harus spesial itu. Gimana, Cak? Menurut aku, ini kan menurut aku ya, kayaknya harus si ibu nih harus setelah dia, karena baby blues itu bisa menyerang ibu-ibu, kayak tiba-tiba si ibu nih marah aja gitu kan, hormonnya lagi naik turun gitu kan kak, kayak roller coaster. Jadi wow, ada foto kita. Tiba-tiba si ibu ini bisa kayak mau marah, atau kayak sedih banget, atau kayak mau meledak, atau tiba-tiba kayak nangis terus gitu. Jadi menurut aku si ibu ini harus kira-kira cari tahu gue gara-gara apa ya kayak gini. Setelah kira-kira dia tahu penyebabnya, dia coba mengkomunikasikan, coba diobrolin ke partnernya, suaminya. Kalau dia lagi sebel banget sama partnernya, atau partnernya mungkin lagi sibuk kerja, atau lagi nggak bisa diajak ngobrol, coba ke mamanya.
atau coba ke kakaknya atau coba ke temannya, seenggaknya at least harus dikeluarkan sih menurut aku, Ekspresikan. karena betul diekspresikan, karena dengan kita mengeluarkan kata-kata aja itu udah lumayan mengurangi beban walaupun mungkin belum ada solusinya. Ya. Iya, jadi kayaknya harus banget dikeluarin, jangan dipendam sendiri. Makin lama dipendam sendiri makin stres. Ya, tapi dari pihak suami juga kita harus mengerti bahwa istri kita nih udah lewati, like, went through something life changing gitu, you know, like we have to be supportive, we have to be more sensitive to their emotions and stuff. So like we oh yeah, that's Kok cool. keren sih? Kok keren sih kan bisa kayak gitu? Mohon maaf nih, yang content creator perlu belajar banget nih kayaknya sama mom of two Kan kids. saya anak lama, jadi belajarnya dari broadcast saya. Let me know after this. Ini tinggal di ini kok, tinggal aku grab dari feedmu terus. Nah, ini kan kamu tadi bilang they've gone through a lot of changes, so I see a lot of change di sini nih. This is the Acha before. It's when I was skinny, right? Gue katanya yang banyak berubah. Apa dia bilang? Iya. Kita berdua sih banyak banget yang berubah ya. Tanpa Lucu ya? brewok loh si Andy. Ya. Terus kamu ternyata itu lagi joget-joget di atas kakinya dia. Betul. Karena saya tak bisa dansa. Oh gitu. Jadi kamu ngikut maksudnya. Iya. Okay. And then this was when we met in Bali. Dalam keadaan Acha harus pakai kacamata hitam karena abis moon. Iya, buru-buru. Si Kak Sofi lagi cakep banget walaupun naik motor tetap cakep ya kan. Gue di kamar hotel tapi tetap aja budek gue itu kayaknya muntah-muntah mulu soalnya. Jadi kayaknya dia tuh diajak ngomong tapi matanya cuma kayak ngeliatin tembok karena aku tahu banget rasanya dia pasti sedang menelan jangan sampai muntah depan tamu. Di lobi lagi. Di lobby lagi. Iya, orang lihat kan nanti ngelap-ngelap. But actually, there's another question here yang bagus banget menurut aku. Gimana cara mendidik anak? Ini kan anak Batak, udah 1/4 Batak apa 1/berapa Batak ya ini ya berarti ya? Kan Acha setengah. You're like all the way. So that makes him what, 75%? My math is like full Batak. Oh, both full ya? Batak. Oh, full ya? Oke. Aku pikir salah satu ada yang ada Manadonya. Aku salah berarti. Gimana cara mendidik anak supaya tetap berbudaya Indonesia, lalu mengenal budaya Bataknya meski dia hidup di luar Indonesia saat kecil? Wow. To be honest, I don't know yet because we haven't gone through that. Tapi yang aku tahu ya saat my mom almarhum, she taught me how to speak bahasa. Dia selalu ngomong ke aku bahasa. My dad juga. Were you born there, mate? Yeah, I was born in Sydney. Oh, okay. Yeah. Terus dia bawa aku ketemu dengan keluarga besar aku di Indonesia dan jadi Jakarta dan di kampung juga nggak sih? Kampung Pernah juga. Danau Toba. Danau Toba there's a small Amberita town there. Iya. Cepet dong. Apa nama kampungnya tuh? Ambarita townnya? Amberita. Oh, namanya Ambarita. Oke. Yeah. So yeah, this is like teaching me, kayak kok suara Andy kurang jelas sih? Oh gitu ya. Aku sih dengarnya jelas. Mungkin teman-teman harus pakai earphone ya, karena mereka sambil gendong bayi. Kalau mereka kuat kali teriaknya, nanti bangun bayinya. Yang tiduri yang susah mereka, bukan kau ya. Si Ucok nanti bangun dia. I mean, okay, so you're it's more about like being lebih kayak mengajar tentang ini nang tongahmu, ini bapak tongahmu, ini tulang, you know, so that stuff. And then dari situ aku belajar, aku duduk sama mereka juga, mereka cerita-cerita. That's I learn about our culture. What did you know back in the day? Ambrito was this. Saragi was this. So you know, so so it's just really. So you actually knew dari kecil how to call people, karena di Batak kan gini, begitu tuh, salam, tulang, salam, nambur. You know, it's like you need to know. So, gitu kayak lebih cepat dari internet. Gua tuh I have a trick. Kayak tutup speakernya tuh. Kalau gue lihat ini orangnya tua, itu
itu pasti itu opung gitu. Jadi kalau lebih muda dari orang tua itu kayak tulang, bawa tonga, inang gitu. Kalau yang lebih muda lagi abang, kakak gitu. So Ito, Lae, Pariban. So I try to do my best when I was young. Tapi sayang deh kalau suara kita nggak kedengeran. Apa nggak mungkin kita coba jangan pakai earphone kali saya. Semuanya komplain suara kita mendem tuh. Oh, oke. Oh, mic-nya ya kebagi dua. Iya bener Ca, bener. Coba. Moga-moga setelah ini lebih jelas. Mari kita tunggu mereka copot mikrofonnya. Ada yang tulisannya, Iyas pakai headset cenah. Ini freeze nih. Oke. Can you hear us now? Alright, I can hear you. Kalau sekarang aku juga. Aku dari tadi sih loud and clear. I don't know about the others. Kita lihat jawabannya apa. Coba gak pakai earphone. Oke, sambil menunggu mereka komen, ini ada pertanyaan yang menurut aku juga penting. Di masa pandemi ini tentunya selain kita menjaga keluarga kita sendiri, kita juga, I believe that we have to look out for others juga as much as we can. Nah ini ada pertanyaannya, bagaimana cara yang dilakukan Acha dan Andy buat reach out ke teman-teman di Sydney yang saat ini struggle di masa pandemi ini, mengingat banyak di sana juga mungkin yang anak perantauan ya, not everybody has a family there. Have you guys, not that we need to know that you're doing something, tapi kayaknya mungkin dia kepengen tahu kali ya. Oh pasti sih, kita ada kayak komunitas di gereja namanya Cool, it's called a Community of Love, specifically buat anak youth, di mana pre-COVID ini mereka kumpul di rumah, kita ada kayak Bible study, and after that kita makan dinner yang ada gizinya. Terus like during COVID we look after them as much as we can gitu. Like we try to ask them what they need, apa yang mereka butuh, karena ya mereka tuh kan keluarganya di Indonesia, semuanya tuh di Indonesia, itu sian banget gitu, you know, it's sad to see them, like if they need anything, bahkan kayak makanan atau manage, kita ini juga sih kerja sama gereja, bagi sembako juga, beras, telur. So the church also had initiative, Gebe Worship in Sydney had the initiative to bikin sembako juga, also ayam, eggs and stuff, and also sanitizers and masks. Yeah. But it was actually up to a point where the church was ready to pay for their rent if they couldn't afford it. Oh wow. Yeah, so the church was about to go that far in doing that to support its congregation. So there are things that we've done, but we don't have to go through every single one of them. But true. Basically, we do it because we love them, and we're there as their older brother and sister here in Sydney. So. I can say they're very lucky to be in your community, and they get to see baby Lucas. Yes, that's the best. Ada yang nanya soal ini nih, Ca, imunisasi katanya. Imunisasi tuh di luar negeri, kita bicara Sydney saat ini, itu sama nggak sih seperti Indonesia? Sesering apakah, sampai umur berapakah wajibnya? Apa kalian penganut imunisasi atau tidak? I think that's what they want to know. Kak Sofi masih ingat nggak sih imunisasi di Indonesia tuh umur berapa aja? Kalau di sini tuh pas lahir langsung dikasih vitamin K. Terus pas mau keluar dari rumah sakit disuntik lagi hepatitis. Terus pas dia kemarin 6 minggu ya. Kalau di Indonesia kalau nggak salah mah DPT ya. Kalau nggak salah DPT polio. Ya. Difteri, polio, T-nya apa ya? Tetanus gitu. Ya, I think. Soalnya aku juga lihat namanya, aku confirm sama mamaku, oh iya deh, sama nih kayaknya yang 6 minggu. Nah, selanjutnya mirip-mirip ya? I think so, yang udah dilewatin sih mirip, cuma aku nggak tahu nih yang in the future, yang 4 bulan, 6 bulan, 6 setahun, apakah itu sama atau Indo, aku belum cek. Tapi kalau aku penganut yang imunisasi sih. Emang ada juga beberapa orang yang penganut. Ada beberapa orang juga yang di sini memilih untuk tidak diimunisasi bayinya. Cuma aku masih emang ini
Imunisasi ya. Ya, that's another topic on its own nanti ya, kalau kita bicara pro imunisasi atau non imunisasi. Itu panjang lagi tuh urusannya. Ada yang nanya ini, Andy. Bagaimana bagi waktu antara jadi ibu rumah tangga plus kerja plus the new normal? Walaupun mungkin kalian belum punya perbandingan dengan the old normal ya. This is the normal that you know ketika punya bayi. Plus pertanyaannya juga adalah mana yang lebih cemas? Saat pertama kali kamu jadi orang tua atau pertama kali kamu tahu COVID sudah masuk Australia? Good question. Good question. Curang ini suruh aku jawab duluan. Pertama kali COVID masuk Australia itu Januari, Kak. Kalau nggak salah tanggal 22. Kalau nggak salah, saking gue rajinnya buka website. Terus ngecek kan? Waktu itu masih hamil kan? Iya. Aku ingat banget kita lagi di gereja, habis selesai ibadah lagi makan bareng-bareng, ada yang bilang anak muda, itu ini udah masuk Australia dan di daerah rumah kita, Kak. Iya. Di daerah. Serius? Di neighborhood kamu? Yeah, like down the road. Iya, cuma 3 orang yang sahabat kita, karena sahabat kita memang mostly dihuni oleh orang Chinese. Oh, pada oke. Di situ aku jujur terus sih. Kayak langsung kepikiran apa kita ngungsi dulu ya sayang ke rumah orang tuanya Andy gitu, sempat ada kepikiran kayak gitu. Terus aku sempat kayak keluar rumah jemur baju ke belakang pakai masker, kan dulu belum ngerti kan kalau itu lewat droplets. Aku dulu kan belum. Iya, kamu pikir airborne. Untung Andy nggak punya helm di rumah. Kalau nggak kamu pakai juga itu helm kayaknya buat jemur baju. Bisa jadi. Oke. Terus sama dibandingin sama pas tahu bakal jadi orang tua, lebih parno mana ya? Beda sih jenis parnonya ya, Kak. I think it's more about aku sih parnonya bukan COVID-19 sih sebetulnya. Aku parnonya what's Lucas gonna be like at home. You know, because the weirdest thing yang paling aneh itu masukin dia ke mobil, terus you know kita jalan bareng pulang, terus masuk ke rumah, terus aku taruhin dia di lantai di baby seat, terus habis itu aku nanya, sekarang ngapain? What do I do now? You know, like it's something new gitu. Kalau soal COVID-19, I believe that God is looking after us. Yeah. He's always been faithful in that matter. Amen. And aku nggak khawatir, aku nggak cemas sama sekali. However, when it comes to this little one here, it's more about responsibility, the future, what school he's gonna go to, where are we gonna settle down? Pacarnya ntar kayak gimana? Ya, pacarnya siapa? Kakak juga mikir gitu nggak sih, kakak anaknya cowok kan 2? Iya. Ya, ini sekarang kalau ditanya nggak mau jawab, jadi ya gitu deh. Udah ABG kan anaknya ya, kayak nggak denger. Kakinya udah buluan semua. Ntar lu ngerasain loh. Oke, terus. Jadi kamu deg-degan sebagai ayah. But this little dude doesn't look like he's worried. Yeah, you know, like sometimes when we worry, the worry gets the best of our imagination. Tapi it doesn't end up being that way, like how we think it is going to be, like paling buruk dan lain sebagainya. Enggak. Tapi, you know, sometimes aku mikirnya terlalu jauh ke depan. Tapi kayaknya semua bapak-bapak gitu deh. Iya, kayaknya iya. I think it's a natural thing, you know, because you have this new responsibility. Jadi, tapi ya kita take it like one day at a time, and we get through. One day at a time. Kenapa jadi worship gue nyanyi? Iyalah, sebentar lagi dia lagi ngecek apa tuh di luar. Oh, lagi ngecek air kayaknya. Ntar lagi pas masuk aku tanya kecemasan dia pas pertama kali lihat Rangga ya. Yang jelas, are you both after the child's birth? Are you both still this as silly as you were before? Oh my god, kakak ke sekolah jauh banget mau ke bawah itu.
Itu waktu kita di one bedroom apartment in Arncliffe, terus malam-malam itu tuh kayak lapar jadi banget jam 1 pagi kita mau jalan cari makan. Dia nggak bayar, jangan bilang-bilang. Iya, aku sehat orangnya, aku jadi gak enak. Jadi ini lapar keluar terus are you guys like still doing this? We're not going out at night, but still doing stupid stuff when we're really tired. Stupid stuff is fun, ya. Oh, very, very. Yeah, it's very merasa jadi manusia lagi ya. Acha, I think I have a personal question to ask you. Kemarin ini aku sempat lihat foto ini, tapi memang belum sempat aku crop. But the urge is really big right now. Karena aku lihat hubunganmu sama orang tuamu itu baik sekali, especially ke apa panggilannya Daddy preman Hong Kong ya. Preman Hong Kong. Iya, gara-gara follower aku yang bilang Kak. Jadi followernya yang bilang. Iya, akhirnya kita sekarang bilang. I feel that your relationship to your dad is very close ya. Dan kalau aku boleh bertanya, do you think bahwasannya itu membentuk relationship kamu sama Tuhan? Because I can remember my relationship with my dad was very rocky. Dan itu tuh baru membaik 4 tahun yang lalu. And that's I think when I really found out siapa pribadi Tuhan itu sesungguhnya. Agak telat. Kalau buat gue telat banget. Like gue tahu, but like I'm just gonna keep you on the side, okay? Kayak nggak ada satu kepercayaan. Nah kalau buat Acha sendiri, ini aku sebagai orang luar melihatnya. Is it true that your relationship with your dad is really good and that close? Dan apakah itu mempengaruhi your relationship with God? Wow, beda ya kalau ditanya sama host profesional kayak begini. Gue juga mikir gitu. Pertanyaannya bener-bener berkualitas, bener-bener dah. Gue sampai bingung jawabnya bagaimana ya. Ya juga sih Kak, bener juga sih ya. Sebelumnya mungkin aku gak berpikir sejauh itu, cuma memang sih Tuhan Yesus gitu yang aku kenal secara pribadi, memang itu adalah figur seorang bapak juga buat aku. Jadi figur ayah di dunia ini pun memang pasti jadinya membantu mensupport aku untuk figur bapak yang kekal tuh kayak begini ya, karena aku udah belajar figur bapak di dunia itu seperti ini yang papaku sama ini ajarin gitu. Tapi kalau dibilang bagus, sebenarnya hubungan aku sama papaku juga dulu tuh nggak bagus-bagus banget karena berantem terus, mungkin karena kita karakternya sama-sama keras. Aku tuh kopiannya papaku banget Kak, jadi bener-bener crash terus gitu, berantem terus. Tapi sebenarnya sih aku banyak banget belajar dari dia memang, cuma wataknya kerasnya itu tidak bisa berbohong sih memang. Tapi sampai sekarang banyak banget influence dad yang dad kasih, kayak suruh aku nulis buku juga, itu dorongan dari dia. Oh justru papa, okay, dad yang. Whenever I say dad, I want to cry because like 2.5 years ago my dad went to be with God in heaven. Terus yang kayak jadi dad yang suruh tulis buku, and that's what you did gitu ya. And look what happened to the book. It's a success. Semua orang kepengen beli buku Acha, terus selalu kehabisan di Gramedia. Ya, betul. Puji Tuhan, iya sih. Right? Gue gak nyangka gitu. Aku mikir kayak I'm not a writer sih. Gue bukan gak bisa nulis. Dia selalu ngomong gitu deh. Iya, tapi dia kalau tulis tuh jauh banget. Iya loh. Dia tuh gak percaya diri. Juga nulis buku loh. Oh iya, cool. Berarti kita menunggu buku yang kedua gak sih, Cha? Bakal ada buku yang kedua gak? Iya sih, udah dibicarakan sama editornya sih. Iya. Ya, kita lihat. Pressure. Okay, jadi maybe just like really short. Karena gini, aku melihat Pongki, suamiku juga hubungannya dengan almarhum ayahnya itu baik, dan hubungan dia dengan relationship dia dengan Tuhan juga aku lihat jauh lebih kalem dari aku gitu. This was like years before until Tuhan betul-betul terobos hatiku, and it's like, hey, you better stop blaming me for stuff gitu ya. Jadi serem kan. Nah, tapi bukan serem yang Tuhan yang punish. Aku lihatnya justru udah dong, cukup dong nyalahin sayanya. Kamu tuh nggak punya bukti, nggak punya apa. Dikit-dikit kalau ada yang salah, kamu ngeliatnya ke saya. Tapi nanti giliran kamu happy, kamu boro-boro ingat untuk berterima kasih sama saya. That was what I felt before. So that's why the book Hati yang Gembira adalah obat keluar, dan yang kemarin terus itu. Tapi yang aku mau tanya sekarang adalah
buat teman-teman nih ya, yang mungkin saat ini, apalagi di musim pandemi ini, you have time to just sit down and be with yourself and God, of course. Namun ada satu hal yang masih menggantung, hubungan dengan ayahmu, perkara bapakmu masih ada atau mungkin sudah tidak ada, mungkin itu sangat tidak baik, atau like now you're wrestling with yourself, kamu ada satu perasaan yang nggak tenang. Do you have any practical advice on that? Like what should they do first? Ini kan pandemi, orang banyak di rumah, jadi banyak mikir nih sekarang. Yang enggak jadi keluar semua. Iya benar-benar. Apalagi COVID ini memang bukan target, tapi kayak usia-usia orang tua kita adalah usia rawan ya. Iya. Terkena ya kan. Menurut aku sih, mau sesebel-sebel kita sama orang tua, mau orang tua kita mungkin menurut kita nyebelin banget atau annoying, tapi gimana pun juga memang dia tuh mereka yang ditunjuk Tuhan untuk merawat dan membesarkan kita gitu. Sedangkan Tuhan kan sudah punya rencana dan kedaulatannya dia yang kita nggak bisa pahami. Jadi udah percaya aja kalau itu adalah orang tua yang terbaik buat kita, dan coba untuk membangun komunikasi sama mereka. Sesimpel cuma mungkin kayak WhatsApp, mungkin kalau belum berani telepon, cuma WhatsApp say hi, apa kabar, atau mungkin kalau nggak mau WhatsApp kirim makanan. Itu aja senang banget loh orang tua dikirimin makanan sama anak. Cuma mungkin dikirim pakai ojek online, tapi kita yang pesen, itu kan udah salah satu bentuk perhatian buat orang tua. Dari situ mungkin dan nggak harus pakai berantem lagi kan, kita kirim makanan udah itu dulu aja gitu ya. Ya sebagai langkah awal ya kan. Ya. Nah dari situ pelan-pelan nanti pasti ada lagi Tuhan taruh, kalau kita mau udah rindu nih mau baikan sama orang tua, nah pasti Tuhan taruh lagi, Tuhan bantu ide-ide lain. Iya benar, atau siapa tahu ntar mereka yang duluan kayak ngubungin tapi dengan cara yang tidak annoying ke kita. Jadi dan jangan sampai penyesalan itu datang ya kan, karena ini juga ingetin ke aku kayak mau seberapapun aku kayak selek sama papaku, tapi inget kayak karena Andy kan mama juga udah almarhum, jadi kayak ini kayak ingetin aku gitu loh, mumpung sekarang kamu masih punya waktu sama orang tua, kamu harus manfaatkan sebaik-baiknya gitu. Jadi ya udah, aku belajar banyak juga dari Andy sih, kayak mau seberapapun kesel aku sama orang tua, aku tetap harus hormat sama mereka dan tetap menunjukkan kasih aku sama mereka. Oke, hormat sama orang tua bukan sesuatu yang bisa ditawar ya. Kamu mau kesel boleh, tapi harus pisahin dengan tetap menghormati. Iya, kita banyak sering nggak setuju kan sebenarnya sama mereka. Karena cara mereka grow up sama cara kita grow up sekarang mungkin udah beda banget. Dulu gak ada Instagram mereka ya kan. Dulu mereka kalau curhat itu tabu. Iya, betul. Iya, jadi cara mereka mengalami dan menghadapi masalah juga berbeda. Dan aku selalu ingat gini sih kalau omongan orang tuaku. Kau belum pernah tua, kami sudah pernah muda. Ya udah kalah deh, mau apa? Apalagi semenjak punya Lucas sekarang baru ngerti, oh my god, perjuangan orang tua. Iya ya. Ini banget sesuatu banget ya, jadi langsung tambah respect 1000 kali lipat sama orang tua. Nggak model gini-gini ya, bahan mana nih kemarin. Aku kemarin ada video ini tuh. Oh my god. This was way before the baby, right? Way before the baby, yeah. Itu masih amazing nggak ini pasangannya? Konser pertama gue loh kak, ya Allah. Karena papaku tuh sering banget nggak boleh aku ke konser. Oh my gosh, udah lama banget tuh ya. Oh, look at them, so cute. Oke, nah ini bapaknya Namora. Bapak Namora, sini Bapak Namora. Udah selesai kau periksa itu pompa air? Namanya Rangga Namora soalnya. Jadi kalau kita panggil Namora, tapi kalau di keluarga Batak tuh semua kalau manggil pasti Pak Namora. Gitu. Halo Kak, apa kabar Kak Pompi? Ini tadi apa kabar katanya? Iki lo, Rumora, iki lo. Lah ya. Hey, hi, how are you? Hey bro. Kok jadi bahasa Inggris, dia bisa bahasa Indonesia kok. Oh, bisa bahasa Indonesia? Bisa Saya tidak bisa bahasa. Kamu yang tidak bisa bahasa Jawa ya? Ya, ada apa ini? Enggak, tadi nanya kan, ayah itu pasti selalu, dia kan tadi bilang, the first time lihat mukanya Lucas tuh yang bawa pulang dari rumah sakit, terus taruh di car seat, he looked at the baby and he was like, okay now what?
tell me setelah lihat bayi. Nah, kamu waktu lihat Sinamora itu kayak mana lah perasaan kau dulu? Aku pengen pasang banner all over the city that this is my son. Asik, ini mampu please. Kayak gitu. Mana mirip bulat But kali sama dia pun mukanya. at the same time juga aku mikirin ini macam mana asuransi sekolahnya besok ya. Kan sama kan? Sama dong. Sama. Jadi joy-nya dulu keluar, habis itu baru manusianya. Tapi I'm glad bahwa waktu itu joy-nya dulu yang keluar. Jadi kayak aku punya rechargeable battery ya. Bukan cuma battery doang, tapi rechargeable battery gitu. Sampai saya pernah bilang gini, ini anak nggak boleh susah. Tapi and then she told me, she reminded me, nggak boleh gitu. Kadang ada sedikit struggle dalam hidupnya, it's okay gitu. Oh iya benar juga gitu. Jadi saya sempat berpikir that everything I do it for him gitu. Tapi nggak juga. Kadang kita harus let him do anything by himself juga gitu loh. Terus nanti udah mulai stabil, lahirlah adiknya. Habis itu kau buat sendiri nih adikmu sekarang harus diberes. Nah gitu benar. Karena udah harus pisah lagi fokusnya. Biasanya berapa tahun kan? 4. Nggak nyampe sih 3,5. Kan November sama Juli 3,5. Yang satu sekarang 16 tahun, yang satu 12. But anyway, this episode is about you. So kita udahan kali yang nangis-nangisannya dari tadi orang-orang kayaknya, mau kemana Bapak? Sini aja. Sini aja. Ya, sini. Pegang nah. Kalau kata orang Batak, Oke. Aku mau bikin kuis-kuisan ya. Ini lucu-lucuan aja before we end our live today. Ini ada 10 pertanyaan. Jadi aku akan kasih tema, kalian jawab, tapi setelah aku hitung 1, 2, 3. Jadi jawabannya bareng. Karena banyak yang bilang, Andil sama Aco cocok ya, jodoh. I just want to remind everybody bahwa kesamaan itu nggak selalu harus ada dalam rumah tangga. Nah, kita lihat nih, ini banyak samanya atau bedanya gimana gitu ya. Oke, setelah aku hitung 1, 2, 3 ya. So you have time to think. Oke. Kok kamu ketawa? Kenapa? Saya senang saya yang di sini, bukan yang di sana. Oh ya. Dia takut jawabannya salah. Oke. Favorite color? 1, 2, 3. Brown. Aku nggak ngerti kan maksudnya favorit colornya aku apa dia? Ya, kamu. Kamu. Masing-masing. Masing-masing sama apa enggak gitu. Jadi kalau dia brown, kamu apa? Oke, ulang deh Kak. Oke. Favorite color? 1, 2, 3. Pink. Enggak sayang, maksudnya ini your favorite color. Oh. Ini kan? Mulai kan? Jawab masing-masing. Itulah aku Sudah bilang. Ini aja beda. Oke. Lewat langsung kedua. Oke, kedua. Ini yang masing-masing ya, jangan jawab punya pasangan. Sama apa enggak gitu loh. Favorite food? 1, 2, 3. Salmon sashimi. Oke, beda. Most disliked food? 1, 2, 3. Durian. Aduh, nggak suka semua makanan lagi gimana? Bagus. Bagus. Oke, kalau ini nggak pilih ya, tapi kira-kira yang comes to your mind. What movie are you watching now? 1, 2, 3. Notting Hill. Yeah, Notting Hill. We just watched that yesterday. Keren. Oh ya? Oke, Yeah. itu bareng berarti. Oke, ini penting nih. Ice cream or gelato? 1, 2, 3. Gelato. Ice cream. Oke. Gelato is too fancy. Gelato itu orang kayanya es krim. Oke. Smoothie or juice? 1, 2, 3. Smoothie. Smoothie ini juice. Oke. Beda. Smoothie. Ya. Oke. Berikutnya. Sneakers or sandal jepit? 1, 2, 3. Sneakers. Yeah, sneakers. Yeah. Oh, mereka sama kalau itu. On a normal day. Cold shower or warm shower? 1, 2, 3. Cold shower. Kan lucu ya? Because I grew up in Jakarta, he grew up here. Oh iya, benar. Jadi kamu biasa yang dingin. Yang dingin-dingin itu malah ini loh, lebih sehat katanya. Tapi that's for like another topic. Oke. Dan lebih membakar lemak, beneran. Oke. Beach or mountain? 1, 2, 3. Beach. Nice. I grew up in Sydney, so it's gonna be a beach for sure. Oh yeah, right. Anak Bondi ya.
Sweet or savory? 1, 2, 3. Sweet. Oh, oke. So Dua-duanya nggak suka asin ya? Depends, but lebihnya kayaknya ke sweet sih. Iya. Ngemil-ngemil gitu. Jadi kalau martabak manis sama martabak asin tetap manis, biarpun pakai telur bebek. Manis, tapi nggak pakai keju. Nggak pakai apa? Nggak pakai keju. Oh iya, nggak pakai keju. Oke, alright. Kamu ada yang mau kamu tanya atau aku mau tanya mereka mau ngobrol apa dengan para followers yang sudah menyaksikan dari tadi ini di masa pandemi? You wanna say something? Saya mau tanya sesuatu. Jangan panjang ya. Oh ya, enggak. Ini siapa ini? Aduh, masuk. Ini pakai kacamata. Oh iya. Anu sama Aca. Halo. Jadi dari tadi lo nebak maksudnya. Oke. Yang dia suka gitu. Oke, Aca dan Andi. Do you have anything to say to the people who are watching right now yang saat ini merasa I don't know ya. Kayaknya lagi banyak yang galau. So, what would you have to say to them right now if they were at your door dan cuma kok? Well, I think apa yang kita bilang ya musim itu selalu berganti. Itu nggak pernah satu musim seumur hidup, no. So ini bakal lewat. Bakal berlalu. Dan buat kita ya apa yang kita lihat di sekarang, we've been introduced to our real selves, gitu, to show how selfish we are with all this panic buying, not sharing, and all of these things that people are just for themselves. Let's step out of our comfort zone. Let's be a blessing to someone else. Let's put others first, as the Bible says, and give thanks in all seasons. Bersyukur dalam segala hal ya. Yeah. Walaupun susah sih pasti. Yeah. Susah bener ya. Yeah. But listen, like we have tasted and seen that the Lord is good, and Amen. He's been faithful all the days of our lives, and Amen. we just trust in Him. So we know that we will get by karena Tuhan udah janji Dia akan pelihara kita dengan apa yang kita butuh, dan sampai sekarang kita masih hidup, kita bersyukur, kita masih ada nafas, kita masih ada atap di atas kepala kita, anak kita sehat, kita berdua sehat, keluarga kita juga sehat. These small things, kayak ambil waktu ini buat menulis tiap berkat Tuhan udah curahkan dalam hidup kamu. I guarantee you won't have enough space to write all in a piece of paper. Right. Kalau dari aku sih, we cannot change the condition gitu, karena emang keadaannya udah terjadi seperti ini, COVID-19, dan yang mengalami semuanya, nggak cuma Anda, kalian dong sendiri, jadi semua ngalamin. Jadi pilihannya ya yang diubah tuh adalah respons kita sih. Mau kita jadi down atau sedih atau disappointed atau marah-marah sama pemerintah atau marah-marah sama orang-orang yang kepala batu masih jalan-jalan di luar, atau respons kita ubah jadi positif gitu. Ya udah deh, emang udah gue harus mengalami seperti ini, gue harus stay at home, what can I do ya, apa yang harus gue lakukan ya untuk memperkaya diri aku, maksudnya memperkaya wawasan, keep being productive, kayak ada Sofina Vitok jadinya ya kan. Jadi respons kita sih yang kita ubah, karena kita nggak bisa mengubah keadaan, so just manage our heart, itu penting. Ya, penting banget memang itu semua ya. Dan teman-teman ingat bahwa ini hanya musim. So, jangan bangun tenda di musim ini. Jalan aja terus sampai musimnya lewat. Orang suka pada bangun tenda sih. Jadi, itu yang bikin kita stay in that moment gitu ya. I guess. Oke, buat yang dari tadi minta duet-duet gini ya guys ya. Kalian nggak ngerti. Harus ada lagi alatnya aku beli nanti supaya yang sana sama sini suaranya sinkron. Kalau kayak gini nanti dia nyanyi udah berapa menit ke depan, kami di belakang kan. Sabar ya. Berapa itu harganya? Nanti kalau udah masuk. Beli 5. Satu kita pakai, satu kirim Sydney,
3 kita bakar. Oh iya benar. Ya. Saking kayanya ya. Saking kayanya. Jadi tunggu sponsor ya. Kalau udah ada sponsor nanti ku beli alatnya. 1 sini, 1 Bali, 1 Sydney, 3 bakar. Saking kayanya. Mau liatin, mau liatin. Okay. Thank you Acha dan Andy and also Baby Lucas. Thank you so much for your time. Kita bisa ketemu lagi ya Kak di Bali. Yes, please. Yes. Rindu banget. Betul. Udah punya kafe sekarang. Udah apa? Bisa Oh iya. Tunggu, ini belum diundi, lupa lagi. Gimana mau bye-bye aja gue. Banget loh ada giveaway-nya. Ini adalah dari Ladang 5. Paketnya adalah mereka punya hampers. Jadi isinya tuh kayak mana kok? Oh, ini salah. Itu kan biar kayak orang kaya. Oh, iya, nah, buat kasih tunjuk mikrofon murah kita. Kan? Jadi, kenapa ngomongnya harus miring? Jadi, mereka akan mendapatkan hampers dari Ladang 5. Ladang 5 itu adalah local business di Indonesia and they make gluten-free products. Oke. Cool. Ini yang nonton. Aku nggak lihat ya. Yang bertanya ya. Buat yang nonton. Yang nanya, terus udah dikumpulin pertanyaannya. Kalau baru nanya di sini ya maaf lah, emangnya tanganku ada 8. Kayak mana? Dari pagi kan udah aku kasih kesempatan. Kok marah hostnya? Banget loh Kak Sofi ini. Betul satu-satu sama dia. Kali. Pemenangnya adalah Wih, panjang kali ini namanya. dari Berlin. Leni Agnes Siagian. Salah kita? Salah kita. Gini. Nah. Saudara kita bukan itu, bukan? No. Saudara kita. Nggak semua saudaramu. Tahu nih Kan orang. namanya juga orang Batak kan suka kayak gitu. Udah. Kan? Oke. Ya udah itu ya, kalian udah saksi ya. Thank you so much for being with us. Sampai kita ketemu lagi. And yeah, bless you. We love God bless you. God bless Bye. you. Bye. Bye, thank you for having us. Bye. Dah. Dah. Nah, itu dia tadi dengan Acha Sinaga. Dan yang memenangkan sebuah hamper dari Ladang 5. Please tell me, please DM me, karena saya akan segera mencatat alamatnya dan kita akan kirim ke rumah kamu. Tapi harus sabar ya, karena ini kan lagi Lebaran, orang mau Lebaran. Mungkin jadi habis Lebaran dikirim. Ya, mungkin agak lambat kirimnya, tapi it will arrive at you. Ya, yang penting kami menyampaikan ke pihak Ladang 5 bahwa pemenangnya adalah ini. Ya, enggak. Yang penting kamu DM aku sekarang. Kalau iya, kayak juga. mana aku mau minta alamatnya, ya kan? Alright, thank you so much for being with us today. Dan bintang tamu tetapnya hari ini saya ajak supaya ada yang nemenin saya. Sampai bertemu lagi besok. Besok kita punya bintang tamu. Kasih tahu aja lah ya. Siapa? Oni Seroja dan Rido Slang. Balikin, balikin. Body gue Berarti seperti besok kita nyanyi slang dong berarti. Oh Ya? iya, slang aja. Oke. Alright. Thank you so much guys. See you. God bless you. You are loved. Jangan lupa kamu sangat berharga di mata penciptamu. Bye. Ini